trik baru lagi nih, nggak tahu lagi permainan. Nah, ini di salah satu YouTube di Polda sana, Lindunga LPSK, masih ingat dengan Yoris. Nah, ini trik-intrik apa lagi? Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Saka, ini misteri sahabat-sahabat Saka. Begitu licin, lincah, dan sulitnya. Kalau tanda kutip sekarang kita bicara tentang Danu ini, atau awalnya Mr. X, Danu, Polos, dan sebagainya. Banyak orang menyematkan nama dia. Begitu licin dalam analisa AK. Apakah dia bekerja sendiri atau ada orang di belakangnya sehingga dia sulit ditangkap? Kan ini duduk permasalahan. Bahkan dia pernah di media ini lihat dia mengatakan 3 hari diperiksa di bahkan nginap di Polres Subang, tetapi lolos. Sahabat-sahabat AK, tidak tertangkap. Lalu sahabat-sahabat AK, di dalam kasus Subang ini memang trik-intriknya terlalu banyak, sahabat-sahabat AK. Bahkan penyidik terbawa ke sana. Contohnya nanti dari Mabes Polri menerangkan, memeriksa CCTV 55 CCTV, kepersesuaian antara keterangan saksi-saksi. Ini saksi-saksi yang mana ini? Sehingga disibukkanlah penyidik itu dengan NMAX biru, Avanza. Sahabat-sahabat AK. Padahal, kenapa harus mencari NMAX biru? Padahal pelakunya menggunakan Pega. Kan ini duduk permasalahannya. Ini kita tarik lagi kembali. Bagaimana bisa alat transportasi pelaku, tanda kutip misalnya Danu, terdeteksi kalau motornya sendiri dikembalikan di rumahnya? Kan seperti itu. Begitu juga kita disibukkan dengan cerita NMAX biru dan sebagainya, Avanza. Padahal tanggal 19 Danu mengambil motor Aerox milik Yoris. Ini kita misteri itu, sahabat-sahabat, yang tertutupi. Kasihan dong penyidik itu ada petunjuk tentang NMAX biru, Avanza, nggak ada hasilnya. Memang nggak ada hasilnya karena motornya bukan NMAX biru, Pega milik Danu. Bahkan kita nggak tahu sekarang kelanjutan Danu mengambil motor Aerox itu tanggal 19. Kan duduk permasalahan. Begitu juga penyidik melakukan analisis komunikasi melalui analisis HP korban Amel. Kan seperti itu. Lah, kalau seperti itu, apakah ditemukan? Tidak. Paling yang bisa dianalisis misalnya saksi Yosep menelepon Amel. Jam berapa itu? Jam 7.24 kalau nggak salah. Paling itu. Apakah HP Danu, HP Yoris, dan HP-HP saksi lain dianalisis? Ada hubungannya tidak dengan HP Amel? Ya kalau HP Amel hilang kan sulit untuk ditemukan. Bagaimana bisa kasus ini terang benderang? Ternyata dalam proses-proses yang dilakukan penyidik itu sendiri ada sesuatu yang tertutupi. Misalnya penyidik sibuk mencari alat transportasi, NMAX biru lah dan sebagainya. Ternyata motornya bukan NMAX biru, Pega yang sudah dikembalikan di rumah Danu bersama HP Yoris, bersama HP Danu. Kan begitu. Apakah ini membuktikan Yosep bekerja sama dengan Danu? Nah, kalau Yosep bekerja sama dengan Danu, tentunya yang kerusak-kerusuk adalah Yosep. Bagaimana Yosep mau kerusak-kerusuk? HP dia sama motor dia saja ditahan penyidik. Kan nggak masuk di akal. Tidak nyambung rasanya kalau Danu bekerja sama dengan Yosep. HP-nya punya Yosep, motor Scoopy-nya masih ditahan penyidik. Sedangkan motor Danu, HP Yoris dipulangkan di rumah Danu sendiri. Ini kan sudah kabas, nanti akan sampaikan potongan video dari keterangan Danu itu sendiri. Jadi di sini sahabat-sahabat kakak, ini luar biasa licinnya, lincahnya. Pertanyaan kembali, apakah Danu ini bekerja sama dengan pihak lain agar dia tidak tertangkap sebagai pelaku? Atau dia bekerja sendiri dan sebagainya? Ini kan
misteri yang masih tertutupi. Bahkan kita kalau dikatakan Yosef bekerja sama dengan Danu, lah janggal gitu. Berarti Yosef harus menutupi Danu agar tidak tertangkap. Sebab kalau Danu tertangkap, Yosef tertangkap. Bagaimana Yosef bisa menutupi Danu? Orang HP dia, motor dia masih disita. Motor Danu, HP Yoris sudah dipulangkan di rumah. Inilah misteri itu. Begitu juga tanggal 19 Danu mengambil motor Aerox Yoris. Penyidik sibuk, dibuat kesibukan mencari handbag biru, Avanza dan sebagainya. Ini kan salah satu contoh kelicinan daripada kasus ini. Licinnya Danu, susahnya Danu ditangkap dengan tanda kutip. Apakah dia bekerja sendiri? Adakah orang-orang yang menutupi dia agar tidak tertangkap? Ini duduk masalah. Handbag biru kan seperti itu. Ternyata motor PKS. Sekarang kita lihat cerita ember biru di gerasi, masuk lagi ember biru di kamar mandi. Ini kan kembali lagi gitu. Luar biasanya kalau kita bilang Danu ini. Ya kita harus katakan Danu, analisa sekarang, misteri sekarang, karena dia adalah sebagai pelaku dan mengaku sebagai DC. Lincah. Nah, Danu, ada apa dengan Danu ini? Kan ini sering agak tajam. Mari kita dengarkan dulu potongan video ini. 55 titik CCTV arah perjalanan dari wilayah Bandung ke Subang, dan penyidik melihat kesesuaian antara keterangan saksi dengan CCTV. Kemudian penyidik juga melakukan analisa telekomunikasi menggunakan analisa dari alat komunikasi atau HP yang dimiliki korban. Begini Kang Danu, mungkin yang penting ini, yang sangat penting, karena mungkin kan biar jelas juga ya kepada teman-teman semuanya terkait Kang Danu kemarin diminta keterangan sebagai saksi. Nah, katanya mendengar sekarang sampai saat ini itu Mamah juga kemarin dengar juga dari Wayeti ya bahwa sekarang sudah plong Yoris dan Danu sudah bisa dikatakan tidak terlalu ditekan, terlalu ditanya terus kan seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan karena memang katanya kan handphone juga sekarang sudah dikasihkan lagi. Ya, alhamdulillah. Ya apa sih? Jadi mungkin waktu itu yang disimpan dulu di sana mungkin motor ya. Motor dengan handphone dua yang punya. Iya, Danu. Iya. Nah, terus untuk motornya motor apa itu? Motor yang Pega ZR yang hitam. Oh, Pega ZR. Sama ya? Sama. Tahu nggak? Tahu. Handphone sudah dikembalikan juga? Udah, kan posisinya di rumah Danu posisinya gitu. Kan waktu itu kan sempat kalau di polsek katanya kan. Sana riweuh aku punya media gitu. Udah aja di rumah gitu. Jadi handphone Yoris juga sudah dikembalikan? Sudah. Nah, teman-teman seperti apa yang disampaikan oleh Kang Danu. Jadi pada saat itu yang ditahan dulu atau diambil dulu oleh pihak kepolisian terkait handphone dan motor milik Danu dan Kang Yoris ya. Iya. Pada hari yang bersamaan, hari Rabu kemarin sudah dikembalikan. Sahabat Aka, kalau kita melihat sajalah, lihatlah flashback ke belakang. Begitu licinnya, lincahnya Danu ini. Seperti profesional gitu. Susah ditangkap. Seperti, ya kita nggak paham gitu. Kan seperti itu. Bahkan di up ke publik itu Danu seperti orang tidak bersalah, kan seperti itu, tidak orang yang dijolimi, bahkan sampai sekarang kan itu terjadi. Kita lihat dia dakwaan itu, Danu memukul Ibu Tuti sampai krek dan menonjok Amel, itu dianggap nggak masalah itu. Ini kan luar biasa ini sahabat-sahabat. Kembali lagi itu sebenarnya siklusnya sama itu, karena dari awal sudah dibungkus cerita itu gitu. Padahal faktanya kita bisa lihat penyidik disibukkan mencari NMAX biru. Ada tidak yang membahas tentang motor Danu? Tidak. Jadi dibungkus. Jadi siklus dari kasus ini dia nggak akan kemana-mana, dia akan mutar. Pada akhirnya nanti ketemu titik titik cerahnya itu
nggak bisa lagi berbohong itu. Adanya dengan scientific investigation, data ilmiah. Ya kalau hanya mulut mereka yang berbicara, ya kembali lagi seperti di awal, dia mutar itu. Ya, kita bisa lihat, kita bisa dengarkan. Di awal NMAX biru ternyata PGR disimpan. Kita bisa lihat itu di awal itu ember biru di gerasi. Ternyata sekarang cerita ember biru di kamar mandi. Ini kan siklus. Kalau boleh dibilang kok di alam lah. Ini kita tidak memfitnah atau bagaimana. Silahkan lihat aja. Saya hanya menyampaikan flashback ulang ini seakan-akan Danu ini luar biasa. Menikmati. Seperti tidak bersalah. Kenapa? Nah, ini Aka bilang tadi. Apakah dia bekerja sendiri? Jadi kita fair-fair saja. Ini contoh-contoh itu sahabat-sahabat Aka. Nanti kita sambung lagi. Ini ada dengar kabar lagi pemberitaan katanya. Ada trik baru lagi nih. Nggak tahu lagi permainan. Ini di salah satu YouTube di Polda sana lindung LPSK masih ingat dengan Yoris. Ini trik-intrik apa lagi? Nanti kita bahas setelah ini. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.